Tidak boleh ya, tidak boleh memfasilitasi mereka. Apalagi kemarin kan tempatnya di mana? Di masjid, masjid besar. Itu tidak boleh. Kan ada pertanyaan, boleh tidak mencium paus katanya kan kemarin ya. Boleh nggak mencium paus Bapak Ibu? Kalau ikan paus boleh. Boleh kalau ikan paus, mencium ikan paus itu boleh. Nah, tetapi hati-hati. Kalau mencium ikan paus Bapak Ibu, hati-hati. Kita boleh mencium dia, tapi hati-hati nanti kita dimakan sama ikan paus tersebut. Tapi kita digigit nanti kan, itu luka, badan kita jadi luka. Tapi kalau mencium paus yang kemarin yang datang ke Masjid Al-Istiqlal, itu akan merusak akidah kita Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Lebih baik sakit badan daripada sakit akidah. Nah, orang-orang kemarin yang katanya misalkan, ini imam besar Masjid Al-Istiqlal. Iya kan imam besar. Makanya kata saya juga, jangan lihat dia kiainya. Jangan lihat dia populernya. Jangan lihat dia banyak pengikutnya, jangan. Tapi lihat pemahamannya, Bapak Ibu. Betul ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Contoh, ibu misalkan biasa ini ngaji ya, ibu biasa ngaji, lalu kemudian ngajak orang ngaji ke sini, nah pahala orang tersebut, ibu juga dapat pahalanya. Nah, ketika orang tersebut mendapatkan pahala, ibu juga dapat pahalanya. Termasuk ketika bulan Ramadan misalnya ibu ya, ibu memberikan orang berbuka puasa, nah ibu dapat pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Kalau ibu, kalau jamaah semua yang ada di sini ya, na'udzubillah, kalau ibu mengajak kepada keburukan, maka ibu juga mendapatkan dosanya kalau keburukan tersebut dilakukan oleh orang yang ibu suruh. Ibu misalkan ngajarin anak berbohong, ibu dapat dosa. Anak terjadi berbohong ke orang, jadi ibu dapat dosa. Jadi hadis ini Bapak Ibu ya, intinya adalah ketika ibu mengajak kepada kebaikan, ibu akan mendapatkan pahala ketika orang yang kita ajak ini melakukan kebaikan. Ketika ibu mengajak seseorang melakukan keburukan, maka ibu akan mendapatkan dosa ketika orang yang bersangkutan melakukan dosa itu. Itu ya. Sih, alhamdulillah. Hadis ini Bapak Ibu ya, ini dulu waktu perang Khaybar. Ketika Nabi SAW ingin menyerahkan panji, ya, menyerahkan bendera begitu kepada Ali bin Abi Thalib. Namun pada saat itu Ali bin Abi Thalib berhalangan karena matanya sakit. Nah, lalu kemudian Rasulullah mengutus seseorang untuk memanggil Ali bin Abi Thalib. Yang pada saat itu Ali bin Abi Thalib dalam keadaan sakit mata. Nah, ketika dipanggil, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib mata Ali bin Abi Thalib diobati oleh Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah mengobatinya? Rasulullah ya ketika memanggil Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian meludahi matanya Ali bin Abi Thalib yang sakit itu dan mendoakan Ali bin Abi Thalib, dan alhamdulillah mata Ali bin Abi Thalib sembuh saat itu juga. Ya, sekali lagi ini adalah bentuk mukjizat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan disamakan seperti kita sekarang. Ada yang sakit mata, misalnya mentang-mentang ustadz terus diludahin gitu mata orang, kan repot kalau sekarang mah. Apalagi ustadznya ini perokok gitu kan, waduh bahaya ini, bau jigong ada Bapak Ibu. Gak bisa. Nabi Muhammad mah beda Bapak Ibu. Semua yang ada dalam diri Rasulullah itu adalah keberkahan. Rambut Rasulullah Bapak Ibu ya direbutkan oleh para sahabat. Ketika beliau potong rambut, para sahabat berlomba-lomba mengambil rambut beliau. Keringat beliau berkah Bapak Ibu.
Bekas minum beliau berkah. Bekas air wudhu beliau, Bapak Ibu, diperebutkan oleh para sahabat. Nah, itulah terkadang yang diikuti oleh sekarang yang mengaku ustadz, mengaku dirinya air wudhunya berkah lah, bekas air minumnya berkah. Jangan disamakan Rasulullah dengan ustadz sekarang. Jangan, Bapak Ibu ya. Ibu misalkan kalau mau minta didoain air ya, misalnya ibu doain sendiri, ibu buka, ibu baca Al-Fatihah, ibu baca 3 Qul, ibu baca ayat kursi, ibu tiup dia sendiri, sama itu Bapak Ibu. Ya. Nah, itu ya. Jangan samakan Rasulullah dengan ustadz-ustadz sekarang. Saran saya juga nanti kalau anak-anak kita di pesantren jangan mengajarkan mereka untuk berlebihan kepada ustadz. Ya. Walaupun misalkan ustadz tersebut dikenalnya Habib misalnya, jangan Bapak Ibu. Karena kita lihat di video itu berlebihan. Itu termasuk penjajahan Bapak Ibu. Anak-anak ngantri kayak bebek tuh Bapak Ibu. Ngantri seperti bebek, lalu kemudian jalan pakai lututnya, mencium tangan Habib, lalu kemudian mencium kaki Habib. Ini bagaimana ceritanya? Gak boleh Ibu ya. Jangan ajarkan anak kita melakukan hal demikian. Salim aja Bu, salim aja. Masa ya kaki-kaki orang tersebut berkah, padahal ucapannya kasar, suka menjelek-jelekan pemimpin, ya. Janganlah seperti itu ya. Adabnya itu jangan berlebihan. Tidak boleh ya dalam Islam berlebihan. Rasulullah saja Bapak Ibu tidak mau ya. Ketika para sahabat ingin sujud kepada beliau larang. Kenapa? Karena Allah tidak menyuruh manusia sujud kepada manusia. Manusia hanya boleh sujud kepada Allah. Ruku dan sujud itu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini berhubungan dengan tadi hadis yang pertama dibaca oleh Ibu Tuti ya. Nah, apa dia? Kalau kita memberikan jalan kepada seseorang, maka kita juga akan mendapatkan pahalanya. Tentunya ya kalau orang tersebut mengajarkan kebaikan, kita akan mendapatkan pahala. Saya ambil contoh yang lain. Biasa nih ya, Bapak Ibu, hari Jumat kan biasa di kita ini terkenalnya Jumat berkah. Ya, Jumat berkah. Ada orang yang ingin memberikan makanan misalnya, tapi dia tidak bisa pergi ke masjid. Lalu ada di antara kita di sini yang disuruh untuk membawa makanan tersebut ke masjid yang bersangkutan, ke masjid yang terdekat. Nah, lalu orang tersebut membawa makanan itu, membawanya ke masjid, disimpan di sana dan dibagikan kepada orang-orang yang pulang selesai yang sudah selesai melaksanakan sholat Jumat. Lalu kemudian jamaah ini mengambil makanan tersebut. Maka yang pertama, yang memberikan makanan mendapatkan pahala. Yang kedua, yang membawa makanan tersebut ke masjid juga mendapatkan pahala. Jadi di Islam, Bapak Ibu, gampang untuk mendapatkan pahala, gampang juga untuk mendapatkan dosa. Dua-duanya gampang, Bapak. Tidak sempurna keimanan kita Bapak Ibu sampai kita ini mencintai tetangga kita, mencintai saudara kita sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Makanya Islam itu sebenarnya dialah agama yang penuh kasih. Jadi kalau ada misalkan agama Kristen, agama yang lain yang mengatakan oh agama kami adalah agama cinta kasih, Islam yang mengajarkan demikian Bapak Ibu. Islam saking mengajarkannya kepada cinta kasih sampai-sampai apa Bapak Ibu? Sampai-sampai masalah toleransi dikedepankan oleh Islam ya. Termasuk yang viral kemarin apa yang viral kemarin? Yang paus ya Bapak Ibu ya. Yang paus datang ke itu. Nah, itu namanya apa Bapak Ibu ya? Bahaya terhadap akidah kita. Jangan ikut yang demikian. Ada perempuan sampai-sampai nangis mengatakan, oh luar biasa, itu salah. Islam toleransi Bapak Ibu, ya.
Islam memberikan kita toleransi yang luas. Lalu kemudian Islam membolehkan kita untuk berkolaborasi masalah dunia. Tapi masalah akidah tidak boleh. Tidak boleh ya. Tidak boleh memfasilitasi mereka. Apalagi kemarin kan tempatnya di mana? Di masjid, masjid besar. Itu tidak boleh. Karena ada pertanyaan, boleh tidak mencium paus katanya kan kemarin ini. Boleh nggak mencium paus Bapak Ibu? Kalau ikan paus boleh. Boleh kalau ikan paus, mencium ikan paus itu boleh. Nah, tetapi hati-hati. Kalau mencium ikan paus Bapak Ibu, hati-hati. Kita boleh mencium dia, tapi hati-hati nanti kita dimakan sama ikan paus tersebut. Tapi kita digigit nanti kan, itu luka, badan kita jadi luka. Tapi kalau mencium paus yang kemarin yang datang ke Masjid Al-Istiqlal, pertama azan. Kalau mencium paus yang datang kemarin, ya, pertama itu akan merusak akidah kita, Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Lebih baik sakit badan daripada sakit akidah. Nah, orang-orang kemarin yang katanya misalkan ini imam besar Masjid Al-Istiqlal. Iya kan imam besar. Makanya kata saya juga, jangan lihat dia kiainya. Jangan lihat dia populernya. Jangan lihat dia banyak pengikutnya, jangan. Tapi lihat pemahamannya, Bapak Ibu. Kalau pemahamannya keliru, nggak bisa. Nggak bisa, Bapak Ibu ya. Jangan jangan memuliakan orang seperti itu tentang masalah agama. Jangan, ya. Bayangin orang Timur Tengah yang mau ceramah tentang akidah, mau ceramah tentang Islam, orang Madinah Bapak Ibu, dikirim surat penolakan. Ini gimana ceritanya? Datang paus dari sono ya, datang paus. Akhirnya apa? Disambut dengan baik, dicium tangannya, merunduk. Datang Kementerian Agama berkomentar. Oh, Masya Allah luar biasa paus ini sangat sederhana, rendah hati. Ini patut kita contoh katanya. Ini kurang apa Rasulullah coba? Kurang apa para sahabat? Kurang apa para tabi'in? Kurang apa imam yang 4? Kurang apa imam-imam yang sekarang? Kok disuruh kita mencontoh paus? Ini ceritanya bagaimana? Ini akidahnya sakit, Bapak Ibu, harus diobati. Nggak boleh. Kalau masalah agama, kita tidak boleh mengganggu mereka. Masalah agama, tidak boleh menghujat agama mereka. Masalah agama, tidak boleh bercanda-bercanda dengan agama mereka, tidak boleh. Masing-masing. Kalau masalah muamalah, silahkan, nggak apa-apa. Cok difasilitasi Bapak itu paus berpidato masalah keagamaan di masjid besar Istiqlal. Ini harus diobati, ini akidahnya bahaya Bapak Ibu. Menjembatani antara orang-orang Nasrani dan Muslim itu jauh beda Bapak Ibu, nggak bisa disamakan. Apa katanya? Allah memuliakan anak Adam. Kata siapa? Kata kata imam masjid besar Al-Istiqlal, apa kata dia? Allah memuliakan anak-anak Adam, anak-anak cucu Adam. Semua dimuliakan katanya, termasuk paus, termasuk ini. Itu akidah yang salah Bapak Ibu. Jangan diikuti ya. Hati-hati hal demikian. Makanya tidak penting sebenarnya Bapak Ibu dia imam besar lah, pengikutnya banyak lah, lihat akidahnya. Agama yang paling benar kata orangnya itu salah Bapak Ibu. Agama yang paling benar berarti ada yang benar. Agama satu-satunya yang benar adalah Islam. Agama yang satu-satunya diridhoi adalah Islam. Ibu jangan katakan agama yang paling diridhoi Allah adalah, yang namanya paling pasti ada pertama rada diridhoi, kedua ridho, ketiga paling diridhoi. Salah kata-kata itu. Kita harus mengatakan agama yang diridhoi Allah. Satu-satunya yang diridhoi Allah. Agama yang satu-satunya benar adalah Islam. Kenapa mereka seperti itu? Tujuan mereka, sebenarnya alasan mereka sederhana. Toleransi. Tapi toleransinya kebablasan Bapak Ibu. Ngebersihin ini, ngebersihin. Masjid nggak dibersihin, gereja dibersihin kan repot jadinya.